Halo Bronobar semuanya dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Hell Trip yang dirilis pada tahun 2018. Film ini sendiri menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang berlibur di pedalaman Afrika. Bukannya bersenang-senang, di sana mereka malah diburu psikopat sadis yang tak segan untuk menghabisi mereka. Lantas, bagaimana cara mereka keluar dari sana? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Di sana terlihat seorang pria tua yang sedang bekerja. Lalu tiba-tiba dia mendapat masalah dengan generator listriknya hingga komputernya pun mati. Lalu Pak Tua itu memanggil seseorang untuk memeriksa generator, akan tetapi karena tak ada respon, dia pun keluar untuk memeriksa sendiri generator tersebut. Lalu tanpa diduga, dan film pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, terlihat sebuah pesawat yang sedang melintasi hutan Afrika. Lalu tak lama kemudian, pesawat itu mendarat di suatu tempat. Ternyata pesawat tersebut membawa sekelompok muda-mudi yang akan berlibur di pedalaman Afrika. Kelompok muda-mudi itu terdiri dari 4 orang pria dan 3 wanita. Mereka bernama Sarah, Mia, Emily, James, Bobby, Logan, dan William. Setelah turun dari pesawat tersebut, mereka pun berjalan ke suatu tempat untuk menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Di sana mereka mulai resah karena setelah sekian lama menunggu, mobil jemputan mereka tidak juga datang. Selain itu, mereka juga tidak bisa menghubungi agen wisata mereka karena seperti film-film psikopat pada umumnya, sudah pasti tidak ada sinyal. Namun setelah lama menunggu, akhirnya mobil yang mereka tunggu pun datang. Hey guys, look over there. It's about friggin' time. Terlihat pemandu wisata mereka yang bernama Adam pun turun dari mobil. Di sana dia meminta maaf karena datang terlambat. Dia beralasan karena mobilnya mengalami sedikit kerusakan dan harus memperbaikinya terlebih dulu. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya berangkat. Lalu di tengah perjalanan, mobil itu mengalami masalah. Terlihat banyak asap yang keluar dari dalam kap mobil. Mang supir pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata mobil tersebut mengalami kebocoran pada pipa radiatornya. Mang supir pun kemudian memanggil Adam dan menjelaskan kerusakan pada mobil itu. Mang supir juga mengatakan bahwa saat itu dia tidak bisa memperbaikinya karena ada suku cadang yang harus diganti dan peralatan yang ia bawa tidak lengkap. Di sana Adam kecewa dan terlihat memikirkan sesuatu. Lalu Adam pun terlihat menelpon seseorang, namun entah apa yang dibicarakannya. Setelah itu Adam masuk ke mobil dan berkata bahwa mobil itu tak bisa diperbaiki. Adam menawarkan solusi, mereka bisa berjalan kaki melewati hutan untuk mencapai tempat yang mereka tuju. Di sana mereka pun tak menolaknya, mereka berpikir dengan berjalan kaki mereka bisa sembari menikmati pemandangan di hutan itu. Setelah semuanya setuju, mereka pun akhirnya berangkat. Let's get going. Scene kembali ke Mamang supir. Terlihat dia sedang berusaha memperbaiki mobil dengan peralatan seadanya. Lalu saat itu dia merasa ada yang datang menghampirinya. Mang supir pun kemudian mencarinya. Lalu tiba-tiba kembali ke William dan yang lainnya. Saat itu mereka telah berjalan jauh. Lalu di suatu tempat, tiba-tiba Adam menghentikan langkah mereka karena di sana terdapat jebakan yang katanya dipasang suku lokal untuk menjebak hewan buruan.
Lalu secara bergantian mereka pun melewati jebakan itu dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka tiba di air terjun. Di sana mereka beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan yang sangat indah. Adam pun menyuruh mereka agar mengisi botol minum untuk persediaan, sementara Emily saat itu dia kebelet pipis dan memutuskan untuk pipis di semak belukar. Namun sesaat kemudian Emily kembali dan terlihat panik karena dia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. That was quick. There's something in those trees. Dirasa sudah cukup beristirahat, Adam mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan saat itu waktu sudah sore. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Mia kembali ke sungai sendirian karena dia lupa mengisi botol air minumnya. Sementara yang lainnya pun menunggu di atas. I forgot to fill up my water bottle. But hurry up. Lalu tiba-tiba terdengar Mia berteriak. Sontak saja teman-temannya terkejut dan langsung menghampirinya. Di sana terlihat seorang suku lokal sedang memegangi Mia. James pun mencoba menghadapi orang itu. Anehnya orang itu tidak melawan, dia malah berbicara seolah ingin memberitahu sesuatu. Namun sayangnya tak ada yang mengerti apa yang orang itu ucapkan. Sesaat kemudian Adam datang menghampiri orang itu sembari memegang golok. Adam pun menyuruh semuanya untuk segera pergi. Tak lama kemudian Adam pun datang dan kembali bergabung bersama mereka. Adam mengatakan bahwa suku lokal itu telah pergi. Akan tetapi saat itu terlihat sedikit darah pada golok Adam. Entah apa yang telah dia lakukan pada orang itu. Guys, we're close to the lodge. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di sebuah kabin untuk mereka menginap. Di sana mereka pun terlihat senang, namun mereka sedikit bertanya-tanya karena tak nampak seorang pengunjung pun di sana. Where are all the people? Lalu mereka masuk ke kabin utama. Saat itu mereka dibuat heran karena tempat tersebut nampak berantakan. Selain itu, tak ada seorang pun yang berjaga di sana. Lalu sesaat kemudian mereka menemukan sebuah surat yang mengatakan bahwa orang yang berjaga di sana sedang berada di kota karena ada urusan mendadak. Selain surat itu, si penjaga juga telah menyiapkan kabin dan kuncinya. James berada satu kabin dengan Emily, Logan dengan Bobby, William dengan Sarah, sementara Mia tentu saja sendirian. Setelah menerima kuncinya, mereka pun pergi ke kabin mereka masing-masing. Dude, this is fresh. These must be our rooms. Malam harinya, Sin tertuju pada si buhai Mia di kabin. Terlihat saat itu dia sedang membereskan barang-barang bawaannya. Lalu sesaat kemudian dia memutuskan untuk mandi terlebih dulu sebelum pergi ke acara bakar-bakar yang sudah dijadwalkan malam itu. Namun ketika dia sedang mandi, terlihat seseorang yang sedang mengawasinya. Lalu tanpa diduga, sungguh sangat disayangkan, Mia pun meninggoy saat itu juga. Acara bakar-bakar pun dimulai. Terlihat mereka sedang asik berbincang-bincang sembari menikmati hangatnya durukan. Namun saat itu mereka bertanya-tanya kenapa Mia belum juga datang. Tapi di sana mereka pun tidak berpikiran aneh dan tetap melanjutkan acara itu. Lalu terlihat James yang saat itu sedang meneruskan PDKT-nya kepada Emily. Namun tiba-tiba Logan merusak suasana. Dia pun duduk di tengah dan menggoda Emily sembari memamerkan otot-ototnya. Sesaat kemudian Logan pamit untuk kencing. Lalu tiba-tiba di sana James menumpahkan segelas bir ke badan Logan. Logan pun terlihat marah kepada James, namun dia langsung pergi ke hutan untuk kencing. James yang terlihat dendam kepada Logan karena menggoda Emily, dia pun mengikuti Logan ke hutan. Lalu tiba-tiba, Logan! Where the hell did he go? One big fat muscle.
Beberapa saat kemudian Logan pun kembali, namun terlihat di wajahnya terdapat darah. Dia pun mengatakan bahwa dia tersandung dan wajahnya terkena ranting pohon. Bersamaan dengan itu, Sarah mulai khawatir karena Mia tak kunjung datang. Sebagai kakak yang baik, dia pun pergi ke kabin Mia untuk memastikannya. Sementara itu, di sana api durukan mulai padam. Melihat itu, Adam sang pemandu pun pamit untuk mengambil kayu bakar. Fire looks like it's dying down. I'll get some more wood from the stables. Beralih pada Sarah yang telah tiba di kabin Mia. Di sana dia coba memanggil Mia dari luar karena pintu masuk kabin sulit dibuka. Karena tak ada respon, Sarah pun memutuskan masuk melalui jendela. Dan tak lama kemudian, karena keadaan gelap, dia pun terpeleset dan jatuh tepat di lantai kamar mandi yang telah dipenuhi darah. Saat itu juga dia mendapati jasad adiknya dalam kondisi mengenaskan. Dan sontak saja dia pun berteriak. Teman-temannya dibuat terkejut ketika mendengar teriakan Mia. Mereka pun langsung menghampirinya. Melihat itu tentu saja mereka panik. Dan di saat bersamaan mereka teringat pada James dan Adam yang sedari tadi belum kembali. Karena khawatir, mereka pun memutuskan untuk mencari James dan Adam. Should be back by now. James, where are you? Bobby pun tiba di sebuah istal yang berada agak jauh dari kabin. Di sana dia mencoba memanggil Adam namun tak ada respon. Hingga perhatian dia tertuju pada sebuah ruangan. Dia pun memberanikan diri masuk ke ruangan itu dan tanpa diduga, di sana dia menemukan beberapa jasad manusia dengan kondisi mengenaskan. Sontak saja dia pun panik. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba salah satu jasad seorang wanita menariknya dan ternyata dia masih hidup. Lalu wanita itu pun meminta tolong kepada Bobby. Help me. Beralih pada Logan dan Emily. Logan tiba-tiba menemukan jeroan perut James yang terburai. Namun saat itu mereka menyangka bahwa itu adalah jeroan perut Adam. Karena tak jauh dari sana terdapat telepon satelit milik Adam yang telah rusak. Melihat itu, Emily berniat akan terus mencari Adam. Namun tiba-tiba terdengar suara Bobby yang meminta tolong sembari membawa wanita tadi. Mereka pun akhirnya membawa wanita itu ke kabin. That sounds like Bobby. No, come on. Logan! Quickly. Setelah berada di kabin, Emily langsung memberikan pertolongan pada wanita itu. Dan sesaat kemudian wanita itu tersadar. Lalu wanita yang bernama Evelyn itu pun menceritakan semua yang telah menimpanya. Dia mengatakan bahwa dia dan suaminya tengah berlibur di sana. Pada awalnya semua baik-baik saja. Namun ketika seseorang datang, semuanya berubah. Orang itu menghabisi semua pengunjung termasuk suaminya. We came here on a vacation, and then everything changed. The terrified people around me. Mendengar itu, mereka pun berniat untuk segera pergi. Bobby pun mengeluarkan sebuah peta dan mulai mempelajarinya. Dalam peta itu menunjukkan bahwa terdapat kabin lain yang tak jauh dari sana. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kabin itu, berharap ada telepon yang bisa mereka pakai. Lalu tanpa diduga, Sorry, okay? Back before you... sontak saja mereka pun panik dan berlari ke ruang atas. Namun lagi-lagi, William pun histeris melihat sang kekasih menyusul adiknya berpulang ke Rahmatullah. Sesaat kemudian mereka keluar dari ruang atas dan turun melalui tangga. Namun ketika mereka bersembunyi, mereka dibuat heran karena ternyata di sana terdapat psikopat lainnya. Lalu tiba-tiba, Evelyn pun kali ini tak selamat.
Melihat itu, William, Logan, dan Emily pun langsung berlari ke hutan untuk mencari kabin yang ada di peta tadi. Dan tak terasa, keesokan paginya mereka pun berhasil menemukan kabin tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung masuk ke kabin itu. Sesaat kemudian Emily pergi mengambil air dari sungai untuk membersihkan luka di tangan Logan. Sementara di sana William tiba-tiba menemukan sebuah laptop. Dia pun membuka laptop tersebut dan tanpa diduga, ternyata laptop itu digunakan untuk mengawasi mereka saat berada di kabin utama. Dan kabin ini justru tempat persembunyian para psikopat. Son of a bitch. Dude, we gotta get out of here. The cabin. Yeah. Sebelum memutuskan untuk pergi, William mencoba mencari tahu siapa pemilik laptop itu. Dan tanpa diduga, dalam laptop itu terlihat foto seorang marinir yang tak lain adalah Adam, si pemandu wisata. Dan bisa dipastikan Adamlah salah satu psikopat itu. Melihat itu, Logan pergi keluar untuk memberitahu Emily. Sementara William terus mencari informasi lainnya. Sesaat kemudian William kembali menemukan fakta bahwa Adam dan temannya bernama Murdoch pernah ditangkap saat masih menjadi marinir karena aksi pembunuhan keji. Lalu tanpa diduga, Seriously disturbed. Guys? William pun tersadar dalam keadaan terikat. Di depannya nampak Logan yang sudah siap dieksekusi. Tak lama kemudian Adam pun masuk. Di sana dia berkata pada William bahwa mereka mendapat kepuasan tersendiri setelah melakukan semua itu. Dan sesaat kemudian Adam pun menghabisi Logan di hadapan William. Setelah menghabisi Logan, Adam menghampiri William dan kembali mengatakan sesuatu. Bahwa ayah semua teman-teman William yang berada di sana adalah marinir yang ikut berperan dalam penahanan mereka saat itu. Maka dari itulah dia melakukan semua ini. Girlfriend and the others were their incarceration. That way thanking them. Lalu bersamaan dengan itu, terlihat Emily diam-diam masuk ke sana. Dia pun mencabut pisau milik Adam dan langsung menusuknya. Setelah melepaskan ikatan William, mereka pun keluar dari sana. Namun di saat yang bersamaan, si Murdoch datang menghadang mereka. Akhirnya Emily dan William pun terjebak. Tak ada pilihan lain, saat itu mereka memutuskan untuk melawan kedua psikopat itu. Singkat waktu, setelah beberapa saat baku hantam, Adam yang sudah terluka pun berhasil William lumpuhkan dan dijatuhkan ke sungai. Setelah itu mereka kembali ke kabin, namun si Murdoch mengejarnya dan di sana mereka pun baku hantam. Saat itu William pun sempat kewalahan, namun tanpa diduga Emily menghantam kepala si Murdoch menggunakan tabung hingga terkapar. Lalu mereka melarikan diri, namun si Murdoch bangkit dan mengejar mereka. Setelah berada di hutan, sialnya kaki William terkena tembakan si Murdoch. Saat itu dia pun sudah tak bisa melarikan diri. Melihat itu, si Murdoch membuang senapannya dan akan menghabisi William menggunakan pisau kopetnya. Lalu tiba-tiba akhirnya si kopet pun tewas. Mantap. Setelah si Murdoch tewas, Emily mengambil telepon satelit milik si Murdoch untuk meminta bantuan. Lalu sesaat kemudian terlihat sebuah helikopter turun menghampiri mereka. Dan setelah itu, film pun selesai.